Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama sorakan haleluya. 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 Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih buat setiap kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang besar,
yang sanggup melakukan perkara dalam kehidupan kami. Biar sore hari ini kami mau menyatakannya di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau tetap Allah kami selama-lamanya. Karena kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita yang dahsyat. Dan kami mau menyatakan dari hati kami Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Amin. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu. Benar Tuhan, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, dan ku sembah
Ya Tuhan, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Engkau tetap Allah kami selama-lamanya ya Tuhan Yesus. Mari jemaat sendiri dari bait yang pertama nyatakan sebagai nyanyian imanmu. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau pencipta. Hanya Engkau ya Tuhan, tak terselami pikiranmu. Tak terukur panjang setiamu ya Tuhan. Untuk sekarang hanya Kau. Mari bersama-sama nyatakan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari jemaat Tuhan nyatakan. Ku sembah hanya lagi nyatakan. Ku sembah, ku sembah. Dan kami angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sembah satu-satunya Allah dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan.
Engkau tetap Allah kami selama-lamanya, Tuhan Yesus. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau tetap hanya Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa dan bertahta di dalam hidup kami sampai selamanya. Apapun yang terjadi yang kami lalui, walau bumi bergoncang, Engkau tetap Allah kami, takkan berubah. Keyakinan kami, iman kami kepadamu Yesus. Sebab Engkau dahsyat, Engkau mulia, tak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih hanya kepadamu Tuhan. Syakana namai syakaranamu, biarlah namai dengan hati kami, dengan mulut kami, kami naikkan pujian sembah hanya bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Sebab namamu besar ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami puji. Namamu besar
Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised, and I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised, for your name is great, for your name is great and worthy to be praised, for your name is great and worthy to be praised. Tepuk tangan yang panjang dan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh engkau dahsyat dan kami tidak akan pernah berhenti untuk memuji memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita di tempat ini, amin. Allah kita sungguh luar biasa, karena Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Apa yang tak apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya boleh sorakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di hati, timbul di dalam hati, semua disediakan
lebih lagi buat Tuhan, amin. Siap lebih lagi buat Tuhan, amin. Tuhan kita terbesar dan mulia, amin. Yang percaya suarakan amin. Suarakan mari sama-sama kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Amin. Sama-sama. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sorakan haleluya. Mari GBPRJ lebih lagi buat Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap hati nyatakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, Mari menari buat Tuhan. mari menari memuji, ungkapkan sukacita kita. Teman GBPRJ nyatakan. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari sama-sama lebih lagi buat Tuhan. Kita nyatakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Amin, amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Kami mau menari buat-Mu Tuhan Yesus. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita
Mari jemaat Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan punya Allah yang perkasa, Allah yang agung dan mulia seperti Engkau Tuhan, berkuasa di bumi dan di surga. Tuhan, kami mau berdiri, berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan melawat bangsa kami Indonesia Tuhan. Akan terjadi terobosan di tahun ini buat bangsa kami Tuhan. Bangsa kami akan diluputkan dari resesi ekonomi. Akan terjadi percepatan pertumbuhan. Akan terjadi terobosan baik di bidang ekonomi, sosial dan politik Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk tahun-tahun menjelang tahun politik Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin bangsa kami ada takut akan Tuhan turun Tuhan. Tuhan berkati Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya. Kabinet yang ada Tuhan, pemimpin di daerah Tuhan. Dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah Tuhan. Ada takut akan Tuhan buat mereka Tuhan. Biarlah mereka membuat keputusan-keputusan yang tepat buat kemajuan bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Aman dalam perlindungan Tuhan. Kami mau perkatakan dijauhkan segala mara bahaya, bencana alam Tuhan. Dengan iman kami mau perkatakan, diam dan tenanglah bencana alam. Diam dan tenanglah gerakan tektonik di muka bumi Indonesia. Ada damai, sejahtera, keamanan Tuhan turun. Tuhan, Engkau tahu bangsa kami Tuhan. Kami percaya di tahun 2023 ini, bangsa kami akan mengalami terobosan. Kami akan bangkit dan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa, bersatu hati berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Niko. Tuhan berkati kesehatan, pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu menjadi the messenger of the third Pentecost, pembawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Kami juga berdoa dan memberkati gembala CK7 terkasih kami Dr. Yanto. Tuhan, buat pengembalaan hamba-Mu ini semakin lama semakin dahsyat Tuhan. Biarlah melalui pengembalaan hamba-Mu ini, kami jemaat Tuhan di bawah hidupnya semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Tuhan, Kau melihat generasi Yeremia, generasi muda, generasi penerus kami Tuhan. Jadikan generasi Yeremia adalah generasi yang hidupnya kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah generasi Yeremia di tangan Tuhan. Hai generasi Yeremia, engkau akan melesat dan mengalami terobosan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu, kami percaya, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami umat-Mu. Orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Kami menyambut adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ, boleh angkat tangannya? Adakah yang baru pertama kali hadir? Ada di tengah saya? Shalom, selamat datang. Selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, dapat mengisi form data jiwa baru dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar depan, dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter jiwa baru yang ada di depan ruang ibadah. Baik, saatnya kita akan memberi persembahan. Mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan QR Code yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara, atau dapat menggunakan amplop, para pengerja akan membantu Bapak Ibu. Baik, jika sudah siap, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Jinda Darmawan. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Jim Yos. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 29 Januari 2023 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 Januari sampai dengan 22 Januari 2023 secara online via www.gbiprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi counter sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Untuk info rumah doa hybrid, pembukaan kelas KOM, baptisan selam, pembukaan kelas BP2N, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita percaya setiap masalah yang kita alami, setiap pergumulan yang kita alami, Tuhan terus bekerja. Tuhan akan menanggung segala beban yang ada di dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan pengharapan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Boleh sama-sama kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau penolong yang setia. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita nyatakan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Katakan penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
hati kami mau nyatakan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Kami tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Mari jemaat Tuhan nyatakan. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kau penolong yang setia. Amin, amin, amin. Tuhan mari lebih lagi nyatakan. Segala sekali lagi kami menyatakan Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kasih kemuliaan yang terbaik buat Allah kita. Mari sama-sama nyatakan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari sekali lagi nyatakan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak, kami mengucap syukur buat apa yang sudah terjadi, mengucap syukur buat apa yang sedang terjadi, dan kami juga mengucap syukur buat apa yang akan terjadi sama hidup kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa semuanya adalah rangkaian yang begitu indah yang Tuhan buat untuk setiap kami. Bahkan kami begitu percaya bahwa Tuhan sudah ada di hari esok kami, menyiapkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih buat tahun yang baru, bulan yang baru,
berarti ada kesempatan yang baru bersama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, walaupun kami gak bisa lihat ujungnya, tapi kami tahu hari ini Tuhan, bahwa kami berjalan bersama Raja atas segala Raja, sumber atas segala sumber. Dan itu sebabnya Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk takut. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Tuhan, kami sambut firman kebenaran, karena kami tahu bahwa firman Tuhan akan memerdekakan hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami tahu bahwa Roh Kudus akan menegur kami, Roh Kudus akan mengingatkan kami, Roh Kudus akan meneduhkan hati kami. Dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Silakan duduk, shalom. Oke. Di tanggal 31 kemarin kita ada di depan pintu yang tulisannya 2023. Dan di tanggal 31 itu kita tidak tahu bahwa ketika kita buka pintu apa yang akan terjadi. Kita sudah buka pintunya. Dan kita sudah masuk ke dalam tahun 2023. Dan waktu kita buka pintu itu, kita tidak akan pernah bisa lihat ujung daripada tahun ini. Dan seringkali kita mulai bertanya kepada Tuhan hal-hal yang sebenarnya sah-sah saja. Mau kemana nih Tuhan hidup saya? Kemudian ketika kita sedang dalam proses, kita juga bertanya kepada Tuhan, kapan Tuhan selesainya? Dan bahkan kita mengatakan dan kita bertanya juga kepada Tuhan, bagaimana Tuhan caranya? Semua pertanyaan-pertanyaan itu sah-sah saja. Tetapi seringkali dimulai dari bertanya, akhirnya manusia bisa mempertanyakan Tuhan. Ketika manusia mempertanyakan Tuhan, manusia akhirnya mempertanyakan apakah Tuhan bisa? Apakah Tuhan sanggup? Dan bahkan, Tuhan ada gak sih? Itu yang bahaya. Kenapa? Karena dari proses kita berdoa, ketika kita masuk ke dalam sebuah proses atau ujian, sampai kita melihat ujung daripada perjalanan kita, seringkali kita tidak isi masa itu dengan ucapan syukur. Itu sebabnya banyak iman yang akhirnya berguguran di situ. Itu sebabnya saya mau kita mengerti pada sore hari ini, termasuk saya. Karena dari kita lahir sampai nanti kita menutupkan mata di bumi ini, kita tidak akan pernah lihat Tuhan secara fisik. Dan itu susah. Dan kemudian Tuhan mengatakan kepada kita semuanya untuk percaya kepada Dia. Dan kita hanya diberikan suara Tuhan, itu pun tidak audible. Jadi Tuhan tahu betapa sulitnya hidup ini. Itu sebabnya ketika Yesus berjumpa dengan Thomas yang ragu, sama seperti kita, banyak keraguan pasti dalam hidup kita, karena yang kita lihat di depan kita selalu adalah masalah, ketidakpastian. Dia mengeluarkan sebuah kalimat yang didokumentasikan oleh Yohanes di dalam kitabnya. Dia mengatakan, karena engkau telah melihat aku, makanya engkau percaya. Kemudian Yesus menyambung kalimat itu dengan kalimat yang luar biasa. Dia katakan, berbahagialah. Bahasa aslinya makarioslah, blessed are you, diberkatilah engkau yang tidak melihat aku, namun percaya. Diberkatilah jemaat GBI PRJ yang tidak pernah lihat Yesus secara fisik, tetapi percaya. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan ketika kita masuk ke dalam kehidupan ini, khususnya di tahun ini yang banyak dan penuh dan syarat dengan prediksi-prediksi yang mengerikan dan lain sebagainya, sama seperti tahun-tahun yang lalu. Perlu kita ketahui bahwa kita berjalan bersama Raja atas segala Raja. Dan sering kali kita berteriak, mau kemana Tuhan? Ujungnya gak kelihatan Tuhan. Dan seterusnya dan seterusnya.
Saya mau kita belajar tentang sebuah prinsip. Kita barusan melewati Natal, dan di dalam kisah Natal itu biasanya ada kisah tentang para Majus. Kita buka ya di Matius pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama. Nah, untuk para ketua-ketua drama yang mungkin hadir pada hari ini, tolong dicatat karena banyak koreksi yang harus dilakukan, karena banyak sekali pagelaran-pagelaran Natal khususnya yang betul-betul salah, tidak sesuai sama apa yang ditulis di Alkitab. Oke. Saya tidak akan bahas tentang kelahiran Yesus, saya mau bahas tentang perjalanan orang Majus, karena perjalanan Majus itu serupa dengan apa yang kita alami pada hari ini. Orang Majus itu berasal dari timur Yerusalem. Kita baca Matius pasal yang kedua ayat yang pertama mengatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Orang Majus tidak pernah tahu bahwa mereka ujungnya akan pergi ke Betlehem. Mereka tidak tahu. Nah, kalau kita pelajari apa yang terjadi pada saat itu, kalau kita tarik timur daripada Yerusalem, itu ditemukan sebuah bani atau sebuah bangsa yang menurut perjanjian lama cukup keji dan biadab. Ada Moab, ada Amon, dan lain sebagainya. Mereka kalau perang itu mengerikan dan cukup biadab, sampai-sampai banyak yang mengalami ketakutan lah pada saat itu. Nah, para Majus, orang yang pandai, wise men, orang yang pintar, elit, dan kaya, kemungkinan besar bukan berasal dari situ. Jadi kalau kita tarik lagi lebih timur, ditemukanlah bangsa-bangsa yang ada di Mesopotamia, Babilonia, yang sekarang itu menjadi Persia atau Iran atau Irak pada saat ini. Jarak daripada tempat itu sampai ke Yerusalem itu sekitar 2.100 kilo. 2.100 kilo. Nah, untuk mereka pergi ke Yerusalem, dan ingat pada saat itu tidak ada jalan tol, tidak ada pesawat terbang, tidak mudah bagi mereka untuk main berangkat aja. Apalagi beberapa daripada mereka yang pergi. Catat ini baik-baik, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa orang Majus itu 3. Enggak pernah ada. 3-nya itu adalah jenis pemberiannya, orang Majusnya enggak pernah disebut 3. Ya. Nah, menurut sejarah dan catatan pada saat itu, raja-raja yang pada saat itu bepergian atau mengunjungi sebuah tempat, itu satu raja itu bisa mempunyai rombongan sekitar 40. Karena harus mengurusi logistik mereka. Baik itu dari makanan ternaknya, karena mereka pasti naik keledai, onta, dan kuda. Ontanya dinaiki rajanya, keledai dan kuda itu biasanya membawa barang-barang, biasanya begitu. Itu makanan ternak, tenda, dan lain sebagainya. Dan apa yang mereka lakukan pada saat itu ketika mereka traveling, apalagi jarak 2.100 kilo menuju Yerusalem, itu akan memakan waktu 30 hari. Persiapan untuk perjalanan pun 30 hari. Jadi tidak semudah itu untuk mereka main berangkat aja. Jadi sekarang ini kalau kita mau berangkat misalnya ke Surabaya, ke Bali, jarak Surabaya sini ya setengahnya lah ya, mungkin sekitar 900.000 kilo lah mungkin. Jarak 1,5 jam ditempuh dengan pesawat. Itu kita bisa ajak teman kapan saja. Ke Surabaya yuk, ke Bali yuk, ke Makassar yuk. Kapan? 2 hari lagi? Yuk, bisa nggak? Bisa, yuk berangkat. No problem. Saat itu nggak bisa. Mereka ketemu sama temennya bilang gini, Yerusalem yuk, yuk. Berapa tuh? 2.000 kilo. 30 hari, yuk seru juga tuh ya, enggak mungkin. Tidak semudah itu. Jadi berarti kesimpulannya ada sesuatu yang terjadi di timur. Ada sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang terjadi dan dikonfirmasi oleh mereka satu persatu. Oke, untuk demi kita membahas ini pada sore hari ini, okelah kita sebut 3 Majusnya, kita nggak pernah tahu, okelah kita sebut 3. Kalau sampai 3, satu Majus itu rombongannya 40, berarti rombongan mereka ada berapa? 120 rombongan.
Ketika fakta ini saya beritahu kepada beberapa gereja yang tadinya mau ada pagelaran majus, nggak jadi. Karena mereka bilang gini, biasanya Pak, kalau 3 majus itu jahit bajunya udah cukup mahal. Kan bajunya majus bagus Pak. Kalau gembala kan kita tinggal taruh handuk robek juga nggak apa-apa. Ini nggak bisa Pak, jadinya kenapa? Karena 120 orang ngejahit baju 120, kas gereja tekor Pak ntar. Jadi nggak jadi deh katanya. Perhatikan ini baik-baik. Ketika mereka disuruh sama Tuhan pergi, dan ini kejadiannya serupa dengan apa yang terjadi dengan Abraham ribuan tahun sebelum mereka. Dan Abraham berasal dari kota yang namanya Ur, juga berasal dari area situ. Di kitab Ibrani mencatat Abraham disuruh pergi sama Tuhan, dikasih tahu arahnya, kota tujuannya dia nggak tahu. Sama seperti kita membuka pintu 2023, tahu arahnya 2023 seperti ini, tapi nggak tahu ujungnya. Dan yang lebih konyol lagi adalah mereka ini seorang raja-raja yang sangat pandai, dan mereka ketika disuruh sama Roh Tuhan untuk berangkat ke Yerusalem, mereka diharuskan dan mereka mempunyai dorongan yang sangat kuat untuk berjumpa dengan seorang raja yang baru lahir, belum punya istana. Karena orientasi manusia saat itu harus punya istana udah jadi raja. Jadi ada kemungkinan besar ketika mereka dapat mimpi, dapat penglihatan, dapat konfirmasi dari Roh Tuhan, mereka nggak berani cerita sama ajudannya atau bahkan istrinya karena kedengarannya pasti konyol. Kan orang pandai. Tiba-tiba satu pagi bangun ngomong sama istrinya gini, sayang, aku harus ke Yerusalem nih. Ngapain? Tugas kenegaraan. Enggak juga sih, itu kan jauh banget, 30 hari perjalanan, 30 hari persiapan, mau ngapain? Ada raja siapa di sana? Baru lahir rajanya. Siapa? Nggak tahu. Terus tempatnya kamu tahu? Nggak tahu, cuman disuruh ke arah Yerusalem. Jadi ada kemungkinan besar mereka tidak beritahu istri, keluarga atau ajudan mereka. Sampai-sampai ketika mereka mengadakan kunjungan-kunjungan kenegaraan ke sekitar area mereka, mereka mulai curhat sama teman-temannya yang juga raja, yang juga majus, yang juga wise man. Jadi waktu mereka mengadakan kunjungan itu ada kemungkinan besar mereka ngomong gini, bro, gue boleh ngomong bentar gak? Ada apaan? Tapi jangan ada ajudan, lu suruh keluar ruangan dulu ya. Gue mau ngomong berdua aja nih, heart to heart. Ada apa? Gini-gini, gue tadi malam, gue dapat mimpi dari Roh Tuhan. Gue disuruh pergi ke arah Yerusalem. Kenapa ya? Gue punya dorongan kuat banget harus berangkat. Lihat raja yang baru lahir. Kotanya aja gue gak tahu kemana, cuma dikasih tahu arahnya aja. Gimana ya, tolong doain dong. Tiba-tiba temannya ngomong gini, serius loh, gue juga tadi malam. Dan gue gak berani kasih tahu istri gue gak berani kasih tahu ajudan gue. Dan tiba-tiba mereka mungkin ketemu sama temannya lagi yang ketiga, dan semuanya punya pengalaman yang serupa, dan itu yang membuat mereka berangkat. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika mereka berangkat dan stafnya mereka sepanjang perjalanan tanya gini, bos mau kemana bos? Gak tahu. Arahnya pokoknya ke Yerusalem aja. Abraham juga gitu. Alkitab dengan jelas mengatakan tidak pernah diberitahu kota di mana ia akan tujui. Hanya dikasih tahu arahnya saja. Itu sebabnya firman Tuhan adalah pelita, bukan lampu sorot. Seringkali kita mau lihat ujungnya, Tuhan gak kasih lihat. Seringkali kita tanya mau kemana Tuhan, Tuhan diam. Sampai kapan Tuhan, Tuhan diam. Bagaimana caranya, Tuhan diam. Dan kita berpikir Tuhan tidak hadir. Saya mau beritahu kepada kita semuanya, ketika dia diam, bukannya berarti penyertaan dia berhenti di situ. Dia tetap ada dan selalu ada, dan dia selalu memegang tangan kita. Dan saya mau pastikan kepada kita semuanya, ketika dia diam, dia sedang kerja untuk hari esok kita. Saya tanggal 10 Desember 2018, saya kolaps di kamar mandi saya, malam-malam. Saya
praktisi hidup sehat. Saya bertahun-tahun gak pernah kena flu sebelum tahun 2018. Makan sehat, olahraga teratur. Di tahun 2018 tanggal 10 Desember jam 7 malam saya lagi pasang ornamen di pohon Natal dengan keluarga, ritual setiap tahun. Tiba-tiba saya bilang sama istri saya, sayang aku masuk kamar dulu ya. Kenapa? Aku kenapa keliengan ya tiba-tiba. Cuman itu aja. Gak ada demam, gak ada apa, cuman gak enak badannya. Saya ketiduran. Puji Tuhan dibangunkan sama Tuhan jam 11 malam, kalau enggak udah meninggal di tempat tidur. Dibangunkan Tuhan karena lupa gosok gigi. Ketika saya gosok gigi, gak sampai 5 detik, saya gubrak di kamar mandi. Pingsan, sepingsan-pingsannya, sampai bocor kepalanya kena tembok. Dilarikan ke rumah sakit, besoknya hasil darah keluar, dokternya bingung, Pak ini hemoglobin darah merahnya kenapa udah 4? Kenapa leukosit darah putihnya udah jeblos sampai ke bawah kadarnya? Kenapa trombositnya juga turun Pak? Ini kenapa Pak? Ada keluhan apa Pak selama ini? Nggak ada. Saya nggak pernah tahu ketika saya akhirnya dilarikan ke Singapura di tanggal 2 Januari 2019 ketika saya berhadapan dengan dokter dan dia katakan, Pak ini hasil labnya keluar. Bapak terkena acute myeloid leukemia, kanker darah yang paling ganas. Bapak terkena infiltrasi zat asing, Pak. Bapak ngapain aja selama ini, Pak? Bapak ngerokok nggak? Enggak. Tinggal dekat pabrik? Tidak. Kerja di pabrik? Tidak. Keluhannya apa, Pak, 2 tahun terakhir? Saya baru sadar, kalau pakai deodoran gatel, Dok. Nah, itu dia. Habis ini jangan nggak pakai deodoran ya. Maksudnya dokter gini, kalau gatel pakai produk apapun stop. Itu berarti tubuhnya lagi ngasih tahu nggak boleh gitu loh. Saya nggak ngerti. Bahkan saya olahraga, jadi waktu pori-pori kebuka, waktu olahraga masuklah semua zat-zat kimianya campur sama darah. 2 tahun numpuk semuanya jadi kanker. Waktu dia memberi diagnosa, yang paling mengerikan adalah dia bilang gini, mohon maaf Pak, usia Bapak tinggal 3 bulan. Apakah saya tahu jalan ujungnya seperti apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Sama sekali nggak tahu. Orang Majus waktu mereka berangkat, mereka akhirnya yang mereka tahu dan referensinya mereka adalah siapa? Kerajaan Herodes, karena itu yang merupakan kerajaan yang ada secara fisik pada saat itu. Itu sebabnya di ayat yang kedua, akhirnya begini, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Karena dipikir pastinya sama Raja Herodes, ini pasti ada keluarganya yang baru melahirkan, yang nanti akan cikal bakal jadi raja menggantikan saya. Udah merasa insecure, pastinya gitu. Dia pasti ngecek sama keluarganya dulu, nggak ada. Dia makin bingung, dia tanya sama rakyat di Yerusalem, ada nggak yang baru lahir yang cikal bakal jadi raja? Bingung juga rakyatnya, terkejutlah semuanya. Gara-gara para Majus pada datang. Akhirnya, Raja Herodes memanggil ahli Taurat. Dia bilang begini, ini udah last chance. Dia panggil ahli Taurat, dia bilang gini, semua sini semua. Coba ya, kamu coba masuk ke dalam ruangan, kamu buka tuh gulungan-gulungan kitab nabi-nabi, kitab Taurat kamu buka, ada tidak nubuatan yang mengacu tentang hari ini, yang mengatakan bahwa ada seorang bayi yang baru lahir akan menjadi raja. Jadi mereka masuk ke dalam sebuah ruangan pastinya, dan mereka mulai buka tuh gulungan-gulungan kitab. Bapak Ibu bisa bayangkan, 120 rombongan Majus yang datang pada saat itu, betapa nervousnya mereka menunggu jawaban itu. Kalau sampai ahli Taurat keluar dari ruangan dan tidak mendapatkan jawaban, ada 2 kemungkinan. Mereka terus akan mencari, atau kemungkinan yang kedua mereka pulang. Dan pasti malunya luar biasa. Itu momen yang paling betul-betul nervous bagi mereka. Puji Tuhan. Di dalam perjalanan kita ketika masuk ke dalam tahun 2023, Tuhan selalu mempertemukan kita dengan orang yang tepat dan dengan kesempatan yang tepat, karena kita selalu akan dibawa sama Tuhan sampai ke tempat tujuannya aman dan nyaman.
Itu sebabnya kenapa orang-orang Majus dipertemukan dengan Herodes dan dipertemukan dengan para ahli Taurat, karena Tuhan akan menunjukkan bahwa tujuan akhir mereka adalah Bethlehem. Itulah perjalanan iman. Begitu nikmatnya sama Tuhan. Kita akan melihat hal-hal yang sangat dinamis yang terjadi di depan kita. Dan akhirnya mereka dikatakan begini, maka dikumpulkannya semua imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, akhirnya ketemu di ayat yang kelima dikatakan di Bethlehem. Mereka pasti teriak, mereka keluar dari ruangan, mereka katakan di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan mereka kutip Mika pasalnya yang kelima ayat yang kedua. Dan itu ada di Alkitab kita. Mereka kutip di ayat ke-6, engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin akan menggembalakan umatku Israel. Mereka ketemu, mereka berteriak, dan semua rombongan Majus itu pasti berpelukan. Yes, yes, mereka ketemu akhirnya. Dan mereka kemudian berangkat. Dan kemudian lalu dengan diam-diam ayat 7, Herodes memanggil orang-orang Majus dengan teliti, bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Dia mau tahu, kamu tuh dapat penampakan seperti apa sih di timur? Kamu dapat konfirmasi apa sih di timur? Begitu ironisnya, sebuah perjalanan iman yang jelas-jelas ada di matanya dia, dilewatkan begitu saja. Ada seorang raja yang lahir di area situ, yang adalah juru selamat, dilewatkan begitu saja sama Herodes. Bahkan karena dia begitu insecure-nya, ia menyuruh mereka pergi ke Bethlehem. Ayat yang ke-8 katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Kita sudah tahu bahwa dia mempunyai sebuah rencana yang sangat busuk. Dia akan membunuh bayi Yesus. Dan ini yang terjadi setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Perhatikan ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Coba katakan bersama-sama saya dengan keras, 2-3 rumah itu. 2-3 rumah itu. Dan melihat, katakan bersama-sama saya dengan keras, anak itu, 2-3, anak itu. Bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Catat ini baik-baik, orang Majus tidak pernah pergi ke palungan. Orang Majus perginya ke rumah. Jadi jangan buat pagelaran Natal, udah orang Majusnya cuma 3, bawa persembahannya juga kecil, perginya ke palungan ketemu sama gembala lagi. Hai-haian lagi sama gembala, hai. Orang Majus gak pernah pergi ke palungan. Orang Majus perginya ke rumah. Dan Alkitab mencatat dengan jelas, bayi Yesus sudah menjadi anak. Yusufnya gak pernah disebut. Ada kemungkinan besar itu udah hari kerja, Yusufnya lagi kerja, Gojek mungkin gak tahu. Jadi orang Majus pergi ke rumah, menjumpai Maria dan anak. Dan dikatakan mereka membawa tempat harta bendanya. Dalam bahasa aslinya itu tulisannya S-A-C-K-S, sacks of gold, berarti karung. Udah cuma 3, persembahannya kotaknya kecil, kepalungan, ketemu sama gembala, hai lagi sama gembalanya, bayi lagi. Dan gambarnya di mana-mana. Padahal sangat jelas ditulis di Alkitab. Jadi ketua-ketua drama, dicatat ya, kalau ada pagelaran Majus tahun depan, semuanya harus diubah. Kalau bisa 120 rombongannya biar rame dan seru. Keren nih, tempatnya gede lagi di sini. Mereka menemukan tempat itu akhirnya. Dan ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Seringkali kita sangat terbuai dengan apa yang beberapa ayat katakan kepada kita, dan kita lupa membaca keseluruhannya karena kita seringkali memutilasi ayat. Salah satu ayat yang sangat luar biasa adalah di dalam sebuah perjalanan iman adalah Mazmur 1 ayat yang ketiga. Karena di situ dikatakan apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya. Daunnya tidak akan layu dan apapun yang diperbuatnya berhasil.
Kita suka dengan ayat itu karena ada bagian terakhir yang mengatakan bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita lupa di situ ada kata ditanam. Ditanam itu letaknya di bawah tanah. Ditanam itu letaknya ada di bawah tanah. Berantakan, gelap, kelihat kanan sebelah kiri, itu 11-12 tempatnya sama jenazah dan bangkai. Itu sebabnya seringkali kita dibohongi sama iblis, kamu tidak ada harapan. Perbedaannya bangkai tidak akan menumbuhkan tunas, kita sebagai anak Tuhan ketika ditanam akan bertumbuh tunas muda. Berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu, baru apapun yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu kalau lewat Jalan Sudirman, arah ke Semanggi, lihat ke sebelah kanan ke arah Grand Indonesia, itu ada gedung namanya Autograph Tower, 382 meter tingginya, gedung tertinggi di Indonesia sekarang. Ketika gedung itu sedang dibangun di awal, saya sempat bilang sama istri saya, ini kok lantai satunya nggak kelihatan, udah lama berbulan-bulan kenapa nggak kelihatan ya, jangan-jangan proyeknya mangkrak. Tiba-tiba ketemu sama teman saya seorang arsitek, dia bilang gini, Bill, itu gedung jadi gedung tinggi banget. Itu sebabnya fondasi dibangun ke bawah lama dan mahal. Karena nanti jadi gedung paling tinggi. Jadi kabar baik bagi kita. Kalau sedang diproses, itu berarti kita sedang ditanam sama Tuhan. Kalau lama ngucap syukur karena sebentar lagi Tuhan akan membawa kita menjulang tinggi. Dan ketika dibawa menjulang tinggi, kita tidak akan sombong. Ketika dibawa menjulang tinggi, ketika ada badai, fondasinya kuat. Karena yang sedang dibangun di dalam sebuah proses adalah karakter kita. Makanya berulang kali dari 15 tahun yang lalu saya selalu katakan kepada tubuh Kristus, hati-hati dengan prinsip yang namanya berkat. Saya udah bongkar kata berkat dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satupun yang mengartikan itu materi. Kalaupun artinya materi itu sekunder. Ketika masuk apalagi ke dalam perjanjian baru. Makanya Yesus menyandingkan kata berkat dengan kata derita. Berbahagialah engkau atau blessed are you, diberkatilah, makarioslah engkau ketika engkau sedang dianiaya. Itu khotbah di bukit. Kenapa kata berkat disandingkan dengan kata derita? Karena dia sedang mengajarkan kepada kita bahwa ketika engkau menghadapi masalah, fokus yang diubahkan bukan masalahnya, dirimu yang diubahkan. Ketika diri kita yang diubahkan, kita sedang diberkati sama Tuhan. Itu maksudnya. Jadi ketika sedang di dalam proses ditanam, itu berarti fondasinya sedang dibangun dan semua karakter kita sedang dibangun. Itu sebabnya nanti akan berbuah pada musimnya, itu Tuhan yang tumbuhkan. Daunnya tidak akan layu. Saya baru balik kemarin dari kota Los Angeles, Amerika. Saya pernah tinggal di sana 13 tahun, berarti 13 tahun saya mengalami musim yang berubah-berubah, karena ada 4 musim. Kemarin waktu kita di sana musim dingin, jelek pohon-pohonnya. Kenapa? Karena sebelum musim dingin ada musim gugur. Kenapa ada musim gugur? Karena pohon-pohon itu memberhentikan suplai nutrisi ke ranting-rantingnya. Karena mereka harus simpan nutrisinya untuk masuk ke dalam musim dingin supaya mereka bertahan hidup pohon-pohon itu. Dan ketika mereka memberhentikan nutrisi ke ranting-ranting, daunnya gugur. Makanya namanya musim gugur. Daunnya rontok kemana-mana, membuat kota-kota di mana-mana berantakan dengan daun-daun, dan itu memakan biaya sangat besar untuk membersihkannya. Dan kelihatannya jelek. Karena pohon mahkotanya adalah daun. Sama seperti manusia, mahkotanya adalah rambutnya. Ada amin? Kok ketawa sih? Rambut saya sudah almarhum dipanggil Tuhan. Istri saya suka bilang, kamu minta maaf sama jemaat, karena kalau kamu khotbah, itu seringkali kepala kamu memancarkan cahaya dari atas. Jemaat suka silau, kasihan loh. Jadi kalau lagi silau-silau anggap aja urapan Tuhan ya. Sana saya nggak pakai bedak soalnya. Nanti masuk ke dalam musim setelah musim dingin, ada namanya musim semi. Kenapa? Ketika nutrisi-nutrisi itu kembali disalurkan ke ranting-ranting, timbul daun-daun yang baru. Alkitab mengatakan apa? Daun kita tidak akan layu. Waktu saya terbaring di rumah sakit, teman saya telepon saya. Bukan telepon, pertama telepon dan kemudian WhatsApp saya.
Dia bilang begini, dia ngobrol, Bill, gue denger kabar lu. Gimana kondisinya? Saya bilang, saya divonis mati. Terus kita ngobrol, dia bukan orang percaya. Kita ngobrol. Di akhir WhatsApp itu dia bilang gini, kenapa dari tadi tiba-tiba kok gue yang sedih, elunya semangat ya, dia ngomong gitu. Terus tiba-tiba dia bilang begini, Bill, kok dari tadi lu seperti kayak ada damai sejahtera. Dari mana tuh dapat damainya? Oh, kesempatan. Dari Yesus. Lu mau gak damai yang gue dapat dari Yesus? Mau dong, gue gak pernah tuh ngerasain damai seperti begitu. Gimana dapetinnya? Nanti malam sebelum lu tidur, lu berdoa sama Yesus gue. Lu minta tuh damai ya. Tapi lu jangan sekedar minta, tuh namanya eksploitasi. Lu percaya dulu sama Yesus gua. Gue gimana cara doanya? Ya doa aja, sama seperti lu bicara sama bapak lu. Intim ya. Karena dia sangat mengasihi dirimu. Serius nih, gue boleh minta sama dia? Boleh, percaya dulu tapi. Gak sampai 12 jam, saya bangun jam 7 pagi, saya udah dapat WhatsApp dari jam 5 pagi. Bill, gue tadi subuh udah bangun, gue dihampiri sama Yesus lo pas gue lagi tidur. Gue dapat mimpi dihampiri sama dia. Dan sekarang gue bangun pagi, gue dapat sebuah damai yang gue gak pernah rasakan sebelumnya. Gue cuma mau kasih tahu sama lo, gue percaya sama Yesus lo. Dan dia bilang begini sama saya, gue doain lo sembuh. Kalau lo pulang ke Indonesia, gue mau datang ke rumah lo, gue minta didoain. Sampai hari ini, orang itu menjadi orang percaya. Sebelum saya datang ke sini, saya masih WhatsAppan tadi sama dia. Bill, selamat melayani ya di GBI PRJ. Kenapa? Ketika musim berganti, daun kita tidak layu. Itu maksudnya. Saya akhirnya masuk ke dalam ruang tindakan. Dan kemudian dokter mulai memberitahu kepada saya proses daripada apa yang saya harus lakukan. Saya dimasukkan ke dalam lantai 8 di Singapore General Hospital. Dan di lantai 8 itu adalah lantai di mana para semua pengidap kanker di kimo. Yang saya dengar setiap hari Bapak Ibu adalah jeritan, tangisan, dan yang saya dengar tiap hari adalah orang-orang yang membuka jendela di lantai 8 mau loncat dan bunuh diri. Karena kanker itu sakit, di kimo makin sakit. Jadi banyak pasien yang di lantai 8 akhirnya harus diborgol di tempat tidur. Dan saya perhatikan di lantai 8 itu semua jendela di luarnya ada tralisnya karena sudah banyak sekali pasien yang berusaha untuk bunuh diri. Itu yang saya lihat. Jeritan, tangisan karena banyak yang meninggal setiap hari. Apakah saya bisa lihat ujung perjalanan saya? Tidak bisa. Yang saya bisa lihat hanya pelita kecil di kaki saya. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi langkahmu. Apakah saya bertanya, kapan nih Tuhan? Mau kemana nih Tuhan? Bagaimana caranya? Pasti. Tapi Tuhan diam. Dan ketika akhirnya dokter masuk ke dalam kamar saya, dia katakan, Pak mohon maaf, Bapak harus dibolongin besok dadanya. Karena semua cairan-cairan kimo itu akan diinjeksi lewat dadanya Bapak. Pak, Bapak akan dimasukin 500 mili ya Pak, sebesar ginilah, lebih besar dari botol aqua ini. 500 mili dikali 7 hari berarti 3,5 liter ya Pak masuk ke dalam tubuh Bapak. Oke, semuanya masih oke diceritain. Tiba-tiba dia menarik nafas. Dokter kalau udah narik nafas berarti mengerikan. Tiba-tiba dia gini, terus diam lagi, aduh ada apa sih? Tiba-tiba dia bilang begini, Pak mohon maaf, setelah 7 hari, Bapak ada kemungkinan akan masuk ICU. Kenapa? Karena cairan kemo itu begitu keras. Kalau satu tetes dari cairan itu tiba-tiba tidak sengaja jatuh ke tangannya suster, ketika suster lagi beberes, tangannya suster melepuh Pak. Jadi Bapak bisa bayangkan 3,5 liter masuk ke dalam tubuh Bapak, organ-organ tubuh Bapak melepuh, hancur, kolaps. Dan setelah 7 hari Bapak akan masuk ICU, Bapak akan koma, Bapak mati Pak. Ini ngapain diobatin? Ini mana sih dok? Bukannya gitu Pak, kami mengobati ini karena kami ngincer 30%
keberhasilannya. 70% gagal, Pak. 30% itu pun kalau berhasil Bapak hanya diperpanjang hidupnya 6 bulan. Lah, gimana? Jadi Pak, mohon maaf, saya memberitahu semua ini di awal supaya nanti kalau Bapak mati, Bapak sama Ibu tidak akan tuntut rumah sakit. Jadi saya minta Bapak sama Ibu tanda tangan. Kita seperti tanda tangan sertifikat kematian. Dokternya keluar setelah itu dan dia minta maaf berkali-kali. Pagi harinya, saya waktu baca renungan, itulah Tuhan. Di semua perjalanan hidup kita, kita akan terus diberikan firman-Nya, Roh Kudus akan terus mendampingi kita dipertemukan dengan orang yang tepat, dipertemukan dengan kesempatan yang tepat untuk dibawa ke dalam tujuan Tuhan. Dan pagi harinya, saya baru membaca renungan harian bersama dengan istri saya di kamar saya, Amsal 4 ayat 20-23. Di ayat itu dikatakan apa? Arahkan telingamu kepada ucapanku. Simpan di dalam lubuk hatimu, karena itu adalah sumber daripada kehidupan dan kesembuhan. Jadi waktu dokternya keluar, tiba-tiba timbul pewahyuan dari hidup saya. Yang dokter katakan itu kan kenyataannya sayang. Saya ngomong gitu sama istri saya yang sedang nangis. Kemudian saya bilang gini, yang tadi pagi kita baca, itu kan yang perkataan Tuhan. Tadi kan perkataan dokter itu adalah kenyataan. Yang Tuhan katakan adalah kebenaran. Kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Jadi itu yang terus kami katakan. Dan akhirnya apakah langsung sembuh? Tidak. Setelah 7 hari, saya pagi-pagi bersin, yang terjadi adalah saya muntah darah. Karena semua di dalam organ saya kolaps. Tiba-tiba beberapa hari setelah itu mata saya mulai ke belakang, semuanya shock, inflamasi total, panas sampai 41 derajat karena leukosit atau darah putihnya menginjakkan nilai 0. Kalau darah putih 0, bakteri yang baik di dalam tubuh pun jadi ganas. Tubuh saya hancur. Setiap kali kejang-kejang mata udah putih, pingsan, dokter siapkan alat-alat, mau ditarik masuk ke ICU, Tuhan bangkitkan saya. Tiba-tiba dokter bilang, tunggu, nggak jadi. Karena panasnya turun, semuanya stabil, minta makan, minta minum, nggak jadi masuk ICU. Besoknya begitu lagi, nggak jadi lagi, jadi nggak pernah masuk ICU. Yang kasih tahu istri saya, kamu tuh mengalami kengerian berkali-kali, aku tuh yang ngelihat semuanya, kamu kan pingsan. Kamu kan nggak tahu, sampai saya berdoa, Tuhan udah dong kasihan istri saya. Ngeri banget Tuhan. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya, nggak apa-apa, makin ngeri, makin seru kesaksiannya. Anak saya, yang pertama, tahun 2019, itu sedang SMA di Singapura. Setiap kali dia datang ke kamar saya, itu setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Dia akan bawa tasnya dia akan duduk di samping saya sepanjang hari dia belajar untuk ujian akhir. Kondisi saya yang sangat krisis itu selalu kejadiannya antara Senin sampai Kamis. Setiap kali dia datang Jumat, Sabtu, Minggu, saya selalu dalam kondisi fit. Dan itu mulai terjadi berminggu-minggu. Akhirnya saya bilang sama istri saya, si kakak jangan dikasih tahu ya. Saya kasih tahu suster, jangan dikasih tahu ya bahwa kemarin saya hampir mati. Jadi dia nggak lihat semuanya. Singkat cerita, bulan Februari dalam hitungan 1 bulan, ada 10 dokter cek saya, ceknya bukan seperti di Prodia di tangannya, ditusuknya di belakang. Sumsum tulang belakang. Waktu masuk di daging, waktu jarumnya masuk daging ada anestesi. Waktu menyentuh tulang nggak ada anestesinya, menjerit saya. 10 dokter cek saya dan diajak ke kamarnya dia. Dan dia bilang begini, Pak, kami mau menyatakan dari hasil diagnosa kami setelah 1 bulan, kami tim dokter mau mengatakan kepada Bapak, kami tidak bisa menemukan sel kankernya hilang, Pak. Dari atas kepala sampai bawah, kami nggak bisa temu. Pak, kita rawat terus ya Pak, sampai kita pastikan kita akan mengadakan tes berkali-kali. Singkat cerita, bulan Mei saya selesai semuanya dikeluarkan dari rumah sakit tanpa obat.
Dan di bulan Mei itu saya dapat email dari rektornya Biola University dari Los Angeles. Salah satu sekolah yang anak saya ngelamar. Dia katakan begini, menurut hasil ujian akhir anak Bapak, ujiannya hasilnya begitu outstanding, kami menawarkan beasiswa yang sangat tinggi dan memudahkan dia untuk bekerja di kampus kami. Segera kirim anaknya ke sini. Sebelum dia berangkat, saya ngaku Bapak Ibu sama dia. Saya bilang, Kak, saya ada confession, saya mau mengaku nih. Beberapa kali waktu kamu datang ke rumah sakit, waktu Dedi lagi sakit, beberapa kali saya dalam kondisi yang betul-betul krisis dan hampir mati. Dia nangis. Dia tanya, kenapa aku gak dikasih tahu? Saya bilang gini, bukan saya gak mau kasih tahu, Tuhan yang gak kasih tahu. Dan di situ saya akhirnya mengutip Roma 8 ayat 28, ayat terakhir, coba kita lihat. Dimulai dengan kata-kata ini. Dan saya percaya nanti di ujung tahun ini kita akan deklarasi ayat ini. Berbunyi demikian, Roma 8 ayatnya yang ke-28 mengatakan begini. Kita tahu kapan? Sekarang. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu kapan? Sekarang. Sekarang tuh kapan? Setelah udah lewat semuanya. Waktu lagi ngelewatin gak bisa ngomong ini. Waktu lagi ngelewati seperti orang Majus, seperti kita mungkin hari-hari ini bertanya mau kemana Tuhan, ujungnya gak kelihatan. Sampai kapan Tuhan, bagaimana Tuhan? Tuhan diam. Kenapa dia diam? Karena dia sedang kerja. Itu sebabnya kekuatan bagi kita, selama kita berjalan bersama dengan dia. Walaupun dia diam, ujungnya pasti aman dan nyaman. Dan di ujung tahun ini kita semua akan deklarasi ayat ini. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi aku. Itu sebabnya saya dan keluarga, kami berangkat 3 minggu yang lalu. Seperti saya katakan, saya baru pulang kemarin. Karena 3 minggu lalu anak saya wisuda. Dia selesai dalam waktu tidak 4 tahun, tapi 3,5 tahun. Dan dia mendapatkan the highest honor. Dia dapat magna cum laude, dan kemudian dia mendapatkan pekerjaan yang luar biasa. Dan kemarin kami berempat, kami berpelukan. Dan kami menangis, dan kami deklarasi ayat ini. Kami tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Masuk ke dalam tahun ini, gak usah takut. Selama kita berjalan dengan Tuhan, walaupun gak kelihatan ujungnya, pasti Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Pasti ada penyertaan Tuhan, pasti ada kesembuhan, pasti ada pemulihan yang Tuhan sudah siapkan di tahun ini. Berikan kemuliaan kita untuk Tuhan kita. Bapak, aku mengucap syukur buat sore hari ini. Aku berterima kasih Tuhan, karena kami memiliki Raja atas segala raja, sumber atas segala sumber. Apapun yang kami lihat di depan kami, mungkin hari ini kami sedang bergumul dengan penyakit, bergumul dengan masalah keluarga, bergumul dengan masalah apapun yang kami lihat di depan kami. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa hari ini pernyataan firman Tuhan adalah Engkau beserta dengan kami dan kami sedang bergandengan tangan dengan Tuhan. Walaupun kami gak bisa lihat ujungnya Tuhan, selama kami percaya, selama kami menggantungkan pengharapan kami kepada Tuhan, pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan setelah kami sampai di ujung nanti Tuhan, kami akan deklarasi, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan. Untuk saya, untuk keluarga saya. Itu sebabnya Tuhan, masuk ke dalam tahun ini, dunia mengatakan tidak ada kepastian, tapi kami berjalan bersama dengan Tuhan yang memiliki kepastian. Dan kami tahu ujungnya Tuhan, pasti luar biasa. Aku percaya Tuhan, Engkau memeteraikan firman ini. Dan aku percaya Tuhan akan banyak kesaksian keluar dari jemaat-Mu di GBI PRJ. Karena mereka mengalami Tuhan di tahun yang baru ini. Terima kasih Bapak. Meteraikan firman Tuhan, hamba-Mu stop sampai di sini, tapi firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur.
Kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Puji nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan menerima berkat. Jemaat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa untuk Pastor Billy Lantang. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah kau tabur melalui hamba-Mu Pastor Billy Lantang Bapa. Firman yang begitu dahsyat, firman yang begitu menguatkan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau terus mengurapi hamba-Mu, memberkati berlimpah-limpah, dan memberikan kesehatan yang terbaik ya Bapa. Selain itu Engkau juga akan terus memperluas pelayanannya ya Bapa, memberkati dan melindungi keluarganya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Bapa. Kiranya sakit Kau sembuhkan ya Bapa, yang terikat Kau lepaskan ya Bapa, yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan Kau pulihkan ya Bapa. Kau berikan peluang-peluang yang baru, harapan-harapan yang baru. Apapun yang dilakukan ya Tuhan, Kau buatnya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Bapa, kami semua akan mengangkat tangan kami, membuka hati kami untuk menerima berkat-Mu. Kasih Allah Bapa dan anaknya tunggal Tuhan kita memberkati Engkau, melindungi Engkau, mencurahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Tetapi, keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan, dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8,
ada 2 cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis, sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi, dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.